Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan presentasi bertiga, yaitu mengenai pengembangan sistem pemesanan produk fashion dan custom design berbasis web yang dibuat oleh Yafi Madika, Mentari Agustina, dan Jody Setiawan. Oke, untuk mempersingkat waktu akan dijelaskan oleh Saudara Mentari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Di sini perkembangan teknologi digital modern mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi sistem berbasis web. Lalu butik Belibee masih menggunakan proses pemesanan manual dan pencatatan hingga pengelolaan produk. Hal ini menimbulkan kendala seperti keterlambatan pelayanan, kesalahan pencatatan, dan keterbatasan informasi. Lalu solusi yang dibutuhkan adalah sistem pemesanan berbasis web yang terintegrasi dan mudah digunakan. Lalu untuk rumus masalahnya, sistem pemesanan manual yang masih digunakan di butik Belibee menimbulkan berbagai kendala seperti keterlambatan pelayanan dan kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan solusi yang tepat melalui pengembangan sistem berbasis web. Di sini ada beberapa rumusan masalah yang ditemukan. Yang pertama, bagaimana merancang sistem pemesanan produk berbasis web yang mendukung fitur katalog, keranjang belanja, dan proses checkout secara efisien. Lalu untuk yang kedua, bagaimana memfasilitas pemesanan custom design secara digital, termasuk proses upload file, desain, dan konfirmasi dari pihak admin. Dan yang ketiga, bagaimana membangun dashboard admin yang kreatif untuk mengelola produk, transaksi, dan status pemesanan secara real-time. Lalu, untuk tujuan penelitian kami, di sini ada 3, yaitu pertama, merancang sistem pemesanan produk fashion berbasis web yang mendukung fitur katalog, keranjang belanja, dan checkout. Lalu untuk yang kedua, membangun modul pemesanan custom design yang memungkinkan pelanggan mengunggah desain, mengisi ukuran, dan juga menerima konfirmasi dari admin. Dan untuk yang ketiga, membangun dashboard admin untuk mengelola produk, transaksi, laporan penjualan, dan komplain pelanggan secara efisien dan terstruktur. Lalu untuk manfaat penelitian kami sendiri, di sini ada manfaat bagi pelaku usaha, itu ada membantu mengatasi kendala operasional melalui sistem digital yang meningkatkan efisiensi pemesanan, pengelolaan produk, dan pelayanan pelanggan. Lalu untuk bagi dunia pendidikan dan penelitian, itu ada memberikan contoh nyata pengembangan sistem informasi berbasis Laravel pada sektor UMKM, serta menjadi bahan ajar dan referensi penelitian lanjut. Untuk manfaat penelitian bagi masyarakat dan ekosistem digital, itu mendorong transformasi digital UMKM dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekosistem ekonomi berbasis teknologi di Indonesia. Dan yang keempat itu manfaat penelitian untuk kenyamanan dan akses informasi, di mana pelanggan mendapatkan kemudahan dalam meneliti katalog, melakukan pemesanan custom, dan memantau status pengiriman secara real-time. Mungkin materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jody Setiawan, ya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jody Setiawan. Saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh rekan saya Mentari. Yang slide ke-6 ada batasan penelitian. Yang pertama ada ruang lingkup sistem. Penelitian ini hanya mencakup pengembangan sistem pemesanan produk berbasis dan custom design berbasis web pada butik Belibee. Dan yang kedua, untuk teknologi yang digunakan, sistem dikembangkan menggunakan level
Laravel 10 dan MySQL hanya untuk platform web tanpa aplikasi mobile atau integrasi marketplace. Untuk fitur pembayaran dan pengirimannya, fitur pembayaran dan pelacakan pengiriman bersifat simulasi atau dummy, belum terintegrasi dengan layanan pihak ketiga secara real time. Untuk evaluasi sistem, uji coba dan evaluasi hanya dilakukan secara internal bersama tim Belibi tanpa melibatkan pengguna eksternal atau pihak ketiga. Untuk yang berikutnya ada metode pengembangan. Di sini kami menggunakan waterfall, ada analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Pengembangan sistem ini menggunakan model waterfall, yaitu model pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari tahapan berurutan dan sistematis. Model ini dipilih karena cocok untuk proyek UMKM yang memiliki kebutuhan sistem yang telah jelas sejak awal. Tahapan dalam model waterfall dimulai dari analisis kebutuhan, dilanjutkan dengan perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan diakhiri dengan evaluasi. Setiap tahapan harus diselesaikan secara berurutan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Untuk di sini, untuk profil Belibi sendiri, Butik Belibi didirikan pada tahun 2012 sebagai UMKM yang bergerak di bidang fashion muslimah dan layanan custom design. Usaha ini bermula dari kegiatan rumahan dengan model terbatas dan promosi dari mulut ke mulut. Dengan menjaga kualitas produk dan pelayanan yang ramah, Belibi berhasil mendapatkan kepercayaan pelanggan dan mulai berkembang secara bertahap hingga dikenal di berbagai daerah. Seiring meningkatnya permintaan Belibi, Belibi memperluas koneksi busana termasuk pesanan custom untuk acara khusus. Dalam menghadapi tantangan era digital, Belibi mulai mengadopsi sistem pemesanan berbasis web untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar. Kini Belibi hadir sebagai butik modern yang terus berinovasi dengan layanan online yang responsif dan sistem manajemen berbasis teknologi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan masa kini. Dan di sini untuk tinjauan pustakanya, yang pertama ada pengembangan sistem informasi UMKM menurut Jorgianto di tahun 2005. Sistem informasi adalah suatu rangkaian prosedur yang disusun secara logis untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Pada sektor UMKM, sistem informasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, khususnya dalam transaksi manajemen produk dan layanan pelanggan penelitian oleh Ramadan pada tahun 2022. Menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pemesanan pada UMKM dapat meningkatkan kecepatan layanan dan kepuasan pelanggan. Untuk model pengembangan waterfall dan teknologi Laravel, waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang bersifat linear dan sistematis dengan tahapan yang beruntun mulai dari analisis, perancangan, hingga pengujian. Laravel sebagai framework PHP modern menyediakan struktur MVC atau model view controller yang membantu pengembangan sistem menjadi teknologi terorganisir. Menurut Sinaga, pada tahun 2021, Laravel cocok digunakan dalam pengembangan aplikasi e-commerce dan sistem informasi UMKM karena kestabilan dan skalabilitasnya. Sekian dari saya. Untuk yang berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yafi Mahadika. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang websitenya ya, implementasi dari sistem websitenya sendiri. Di sini terbagi menjadi 5 role. Untuk dashboard adminnya sendiri ada 4 role ya, ada admin, lalu ada operation, ada finance, dan ada product. Untuk role pertama yaitu admin. Di sini di saat admin login ini dia bisa membuka semua fitur yang dipunyai oleh operation, finance, dan product.
Dan untuk aksesnya sendiri full akses, karena role admin ini yang pegang nantinya yaitu pemilik Belibi itu sendiri. Di sini pada dashboard admin menampilkan ringkasan data transaksi jumlah pesanan, status tiket, dan jumlah penjualan harian ya. Lalu di menu produk menampilkan transaksi yang masuk dari pelanggan, mengatur status dan mengirimkan nomor resi. Lalu di custom design sendiri ada transaksi yang masuk dari pelanggan untuk pengecekan desain, ukuran, dan status pembayaran. Di sini di sistem custom design ini bisa download PDF yang akan dikasih ke penjahitnya untuk ditinjau. Dan untuk harganya sendiri nanti akan didiskusikan oleh admin ke pelanggan. Lalu di menu produk ada tampilan tambah produk, edit produk, dan menghapus produk. Di sini hanya admin dan bagian produk yang bisa input produk. Lalu di admin sendiri ada user untuk login dashboardnya, untuk memanage user. Lalu di sini ada ticketing. Nah, ticketing sendiri kita karena tidak aplikasi webnya di bagian pelanggan ini tidak melakukan login, jadi ticketingnya ini nyimpen di local storage penyimpanan websitenya masing-masing. Jadi kalau misalnya nanti contoh buka di laptop A terus buka lagi di laptop B, itu chatnya nggak bakalan ada karena kesimpan di local storage. Lalu ada menu penjualan untuk melihat status transaksi yang sukses dan total penjualan. Oke, lanjut ke sistem implementasi sistem role operation. Di sini operation cuman megang 3, yaitu transaksi, ticketing, dan custom design. Lalu di role produk hanya produk. Jadi kalau misalnya input harga, input edit harga atau stok, jumlah stok, atau menghapus produk, itu bisa di role produk. Lalu role finance di sini hanya menu penjualan untuk memfilter transaksi sukses, terus ekspor ke Excel, terus melihat total penjualan harian. Contoh satu bulan itu totalnya berapa sih pendapatannya. Nah, ini ada di role finance. Nah, di sini untuk implementasi sistem role pelanggan via keranjang. Nah, di sini bisa dilihat tampilan awalnya untuk welcome to Belibi, bisa pilih or product atau custom design. Lalu di sini akan muncul katalog-katalog produknya, bisa dipilih kategorinya apa, ada dress, ada tunik, ada hijab. Nah, jika di sini ada 2 pilihan, ada beli dan keranjang. Nah, karena di sini akan menjelaskan via keranjang, maka pilih keranjang, lalu pilih ukuran dan jumlahnya. Nah, di dalam keranjangnya sendiri nanti tampilannya seperti ini, bisa langsung beli ataupun tambah jumlahnya bisa, atau enggak ada yang mau tidak dibeli bisa di unchecklist. Nah, di sini setelah klik beli, maka akan muncul untuk isi data diri ya, yang akan masuk ke transaksi. Untuk pengisiannya yaitu nama lengkap, email, nomor telepon, alamat, dan metode pembayarannya. Nah, karena ini kita masih menggunakan dummy untuk pembayaran, jadi kita ngegenerate-nya automate, yang dimana nomornya itu acak, masih acak. Kalau nanti rencana ke depannya kita akan kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu TriPay, mungkin langsung bisa otomatis untuk nge-generate virtual account. Oke, di sini lanjut ke implementasi sistem role pelanggan pembelian custom design. Di sini di saat kita klik custom design, maka akan muncul form pertama, yaitu form kategori pengisian data diri dan pemilihan kategori. Lalu ada juga
masukin foto, masukin desainnya. Dan kalau misalnya contoh kategorinya shirt atau celana atau hijab, nanti akan muncul untuk pengisian ukurannya. Ukurannya berbeda-beda ya, mungkin ada yang baju jadi misalnya ada yang lingkar pinggang, kalau celana ada panjang celana dan lain-lain. Di situ udah ada semua. Nah, di sini implementasi sistem role pelanggan untuk cek resi dan tiketing. Nah, di sini jika statusnya di transaksi sudah diupdate, maka akan mengirimkan email yaitu untuk nomor resi. Di sini bisa pengecekan resi ini karena kita masih pakai dummy, jadi udah otomatis keterima ya. Jika pesanan diterima itu akan status di transaksinya itu akan sukses otomatis. Dan di tiketing ini ada pilihan barang rusak, paket belum sampai, dan barang yang belum sampai, barang rusak, paket belum sampai, dan barang yang dikirim salah. Oke. Nah, di sini untuk pembelian custom design. Oh, custom design tadi udah ya, sorry. Nah, di sini kesimpulan implementasi sistem pemesanan dan pengelolaan custom design pada butik Belibee berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan. Sistem ini memungkinkan proses bisnis berjalan lebih struktur, mulai dari input pesanan, pengelolaan desain, hingga penanganan komplain. Selain itu, penggunaan dashboard dan fitur tiketing internal mendukung koordinasi antar divisi serta memberikan pengalaman layanan yang lebih responsif dan profesional bagi pelanggan. Sarannya, tambahkan login pelanggan untuk keamanan personalisasi, integrasikan payment gateway dan ekspedisi otomatis, aktifkan notifikasi otomatis via email atau WhatsApp, dan sediakan analitik penjualan di dashboard admin. Oke, cukup sekian dari kami kelompok 1 kelas 06 TPLE 004. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.